Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Ibu Vindi di mata kuliah IMK Interaksi Manusia dan Komputer. Sekarang kita sudah memasuki pertemuan ke-6. Di pertemuan 6 ini kita akan membahas tentang user interface atau UI. Nah, apa sih user interface itu? Jadi user interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna atau user. Nah, tampilan UI ini bisa berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Nah, jadi secara sederhana, UI itu adalah bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna. Jadi, user interface yang baik ialah UI yang tidak memerlukan pelatihan dalam pengoperasiannya, efisien dan user friendly. Nah, user interface ini menyatukan konsep-konsep dari desain interaksi, desain visual, dan arsitektur informasi. User interface itu juga meliputi elemen ya seperti teks, link, tombol, dan gambar. Nah, tujuan akhirnya apa sih? Jadi tujuan akhirnya atau goalnya dari sebuah UI itu untuk menjamin kemudahan pengguna, aksesibilitas fitur, dan user experience yang memuaskan. Jadi dengan kata lain, UI yang efektif itu memudahkan pengguna menikmati semua fitur yang ada dan fungsi yang ditawarkan oleh sebuah produk digital. Nah, pentingnya user interface ini yang pertama itu untuk memudahkan interaksi pengguna dengan produk. Jadi UI ini merupakan elemen visual sistem produk. Hal ini termasuk desain layar, tombol, icon, gambar, teks, dan semua elemen visual lainnya yang berperan sebagai jembatan produk dengan user. Jika interaksi user itu berjalan dengan baik, kebutuhan dan tujuan user menggunakan produk itu dapat terpenuhi. Terus pentingnya yang berikutnya itu adalah meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis. UI berfokus pada kepuasan dan kesenangan dari user. Maka UI ini perannya itu sangat penting dalam kesuksesan bisnis kita. UI yang baik juga akan membangun reputasi produk lebih baik. Kemudian pentingnya yang berikutnya adalah meningkatkan kualitas branding ya. Jadi tampilan UI juga menjadi ciri khas sebuah produk atau branding. Desain UI secara langsung akan mencerminkan nilai dan kualitas produk. Contohnya, website produk fashion, kuliner, dan teknologi. Terus sistem operasi iOS dan Android. Nah, penggunaan elemen dalam user interface. Yang pertama, kontrol input seperti tombol, tools, dan checkbox. Kemudian sistem navigasi, misalnya slider atau kolom search, terus icon, dan lain-lain. Kemudian sistem informasinya seperti tooltips, notifikasi, kotak pesan, dan progress bar. Lalu ada yang namanya elemen CTA atau call to action. Jadi misalkan di situ nyuruh user untuk misalkan web penjualan. Jadi ada CTA-nya tuh di situ misalkan
you order segera gitu. Jadi minta user untuk melakukan aksi di UI tersebut, di tampilan tersebut. Kemudian semua elemen dalam cakupan UI itu bisa dikategorikan dalam 4 komponen dasar, meliputi tata letaknya, lalu warna, lalu tipografi, dan grafiknya. Nah, komponen pembentuk UI dari yang pertama tata letaknya. Tata letak itu jadi penempatan atau pengaturan posisi semua elemen grafis. Nah, UI yang baik pada dasarnya itu bersifat sederhana, dalam arti elemen grafisnya itu terutama untuk navigasi dan akses fiturnya ya, itu harus tertata dengan baik sehingga mudah dilihat dan digunakan. User itu bisa dengan cepat memahami pilihan fungsi yang ada ya. Jadi kalau tata letaknya berantakan gitu kan, nah fitur navigasinya gitu acak-acakan atau fiturnya berantakan gitu tata letaknya, nah itu kan user jadi susah ya untuk memakai produk kita. Nah jadi tata letak ini adalah menjadi uh, ya penting ya, dan makin sederhana itu semakin baik. Kemudian warna. Ya, pemilihan warna itu memiliki pengaruh besar dalam desain antar muka pengguna. Ya, penggunaan warna yang berbeda untuk setiap tombol dan icon itu memudahkan pengguna itu menemukan fitur yang dicari dan ingin digunakan. Secara umum, prinsip utamanya itu menggunakan skema warna yang sesuai dengan jenis alat atau aplikasi dan simbol atau logo perusahaan. Misalkan kayak apa namanya, toko oren ya, toko oren tuh Shopee kan identiknya oren kan, Shopee itu. Terus tombol check outnya itu dia warnanya oren, sedangkan tombol pembatalannya warnanya putih gitu ya. Terus misalkan Tokopedia itu dia identiknya hijau kan. Nah, terus tombol untuk check outnya dia warna hijau, tombol batalnya warnanya netral atau putih gitu. Kemudian tipografi, ya ini penggunaan jenis huruf yang tepat juga sangat penting karena elemen ini berperan dalam menentukan tingkat keterbacaan. Huruf atau teks di situs online, aplikasi, game, atau alat digital itu tidak hanya harus mudah dibaca, tapi juga enak dilihat dan unik. Jadi jangan misalkan websitenya itu pakai tulisannya sambung yang mepet-mepet gitu, itu kan nggak bisa terbaca ya. Jadi gunakan misalkan fontnya yang standar seperti Calibri atau Comic Sans atau Times New Roman gitu misalkan ya. Jadi yang mudah dibaca dan enak dilihat. Kemudian grafik. Nah, elemen visual, terutama gambar dan icon ini bisa menjadi poin utama. Sebuah logo perusahaan harus memberi fungsi representatif pada model bisnis atau industri yang digeluti perusahaan tersebut. Nah, lalu karakteristik UI. Ya, karakteristiknya harus jelas dan ringkas. Desainnya responsif. Informasinya terstruktur. Kemudian konsisten. Ya, jadi nggak berubah-berubah. Jadi waktu di tampilan awal, misalkan tombol simpan itu di paling kanan, tombol cancelnya di tengah, terus tombol update gitu misalkan di paling kiri ya. Nah, di halaman yang berikutnya juga harus sama ya, seperti itu peletakannya, simpannya yang paling kanan, cancelnya tengah, terus
update-nya yang paling kiri gitu. Jangan nggak konsisten, tiap halaman tuh letaknya berubah-berubah, nah itu jangan seperti itu. Kemudian kontras warna yang baik, lalu intuitif. Nah ya, jadi yang pertama jelas dan ringkas. Jadi user itu bisa menggunakan dan berinteraksi dengan sistem secara mudah. Buatlah penjelasan yang ringkas dan tidak terlalu panjang. Kemudian desain yang responsif ya. Desain websitenya ini yang responsif itu membuat pengunjung dapat mengakses website di berbagai perangkat seperti PC desktop dan mobile dengan baik. Jadinya dia kayak multi platform gitu ya. Dilihat di laptop bisa, di handphone bisa gitu ya. Kemudian informasi terstruktur. Jadi membuat tampilan UI dengan informasi yang terstruktur itu bisa dilakukan dengan yang pertama kita pilih jenis dan warna font yang senada. Kemudian untuk beberapa informasi yang ditonjolkan bisa menambah ukuran font. Terus tidak memasukkan banyak elemen yang tidak terlalu penting sehingga membuat tampilan berantakan atau tumpang tindih. Kemudian yang keempat konsisten. Ya, konsisten desain berupa layout, warna, dan font yang digunakan serta fungsi-fungsi tombol, icon maupun tabs yang ada. Contohnya Microsoft Office. Ya, bentuknya konsisten kan, seperti itu. Kayak fontnya juga, misalkan tampilan pertama webnya itu menggunakan fontnya Calibri. Nah, yang di tampilan yang berikutnya jangan berubah jadi Times New Roman gitu ya. Jadi harus konsisten. Kemudian kontras warna yang baik ya. Jadi gunakan kombinasi warna yang sesuai agar terlihat jelas informasi yang ingin disampaikan. Hindari penggunaan warna yang mirip antara background dan tulisan ya. Jadi jangan yang nyaru ya. Kayak pertemuan sebelumnya kan ada kombinasi warna yang baik dan yang tidak baik ya. Backgroundnya putih, jangan tulisannya kuning. Background putih pakai warna tulisannya hitam atau biru. Kemudian intuitif ya. Ini tidak membuat user berpikir bagaimana menggunakannya ya. Kemudian meminimalisir waktu dalam mempelajari cara menggunakannya. Lalu kita masuk ke mockup ya. Mockup adalah rancangan yang menunjukkan contoh bagaimana penampilan dari input maupun output yang mengandung data sebenarnya. Nah, mockup ini menyampaikan aspek desain visual termasuk gambar, warna, dan tipografi. Mockup ini memberikan gambaran secara detail sebelum produk dibuat ya. Harusnya kalian semester 3 ya, itu sudah belajar mata kuliah sistem informasi manajemen ya. Kalian dapat project bikin mockup untuk aplikasi yang ide atau gagasan kalian bikin aplikasi iptek ya kan, suruh bikin mockupnya. Nah, harusnya sudah tidak asing ya dengan mockup. Nah, kelebihan dari mockup itu sendiri adalah mengorganisir detail dari project ya, kemudian menemukan error, lalu menerjemahkan ide ke dalam bahasa yang dapat dimengerti stakeholder, terus menyampaikan ide kepada anggota tim, dan implementasi desain dan perspektif user. Nah,
Hal-hal yang harus diperhatikan saat kita membuat mockup itu yang pertama, buat mockupnya itu asli dari awal ya. Jadi dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi foto atau gambar sendiri. Yang kedua, gunakan smart object untuk menerapkan desain ke template. Nah, smart object ini mempertahankan konten dan sumber gambar sesuai dengan karakteristik aslinya, sehingga memungkinkan melakukan pengeditan tanpa merusaknya. Yang ketiga itu kita gunakan Photoshop untuk mockup 3D. Kemudian tools mockup ya, ada yang namanya Mockup Plus ya. Ini alat seret dan lepas ya, drag and drop, sederhana untuk membuat prototipe interaktif aplikasi desktop, seluler atau mobile dan web dengan cara yang lebih cepat. Fitur utamanya itu prototipenya interaktif, komponen pradesain, menguji pada perangkat nyata, dan beberapa opsi ekspor. Kemudian ada UI Fluida. Ya, kalau Fluid ini membantu kita membuat prototipe web dan seluler. Jadi membuatnya mudah untuk berkomunikasi, tampilan, rasa, interaktivitas, dan animasi. Fitur utamanya dari UI Fluida ini perpustakaan bawaan untuk Android, iOS, web, desktop, terus tambahkan interaksi dan animasi, kemudian kolaborasi tim, kemudian project export. Lalu yang berikutnya ada namanya Pencil ya. Kemudian ada lagi Figma ya. Sekarang ini kita paling sering mahasiswa waktu tugas mockup itu pada pakainya Figma sih. Kemudian tools mockup lainnya ada Balsamiq, ada Mockingbird, ada Mockup Builder, sama ada Maket iPhone ya. Ini untuk aplikasi iPhone. Ya, materinya sudah sampai di situ. Nah, untuk pertemuan 6 ini, tugasnya adalah kalian membuat program dengan menggunakan aplikasi mockup yang dikuasai ya. Boleh pakai Pencil, Figma, atau Mockingbird ya. Pokoknya aplikasi mockup yang kalian kuasai. Kerjakannya secara berkelompok ya. Kelompoknya sama dengan project ya, yang sama dengan mata kuliah Web Pro ya, atau APSI ya. Kemudian ketentuannya ini kalian buat aplikasi yang memiliki nilai manfaat untuk masyarakat. Contohnya kayak Gojek kan punya nilai manfaatnya kan untuk masyarakat. Kemudian Sayurbox. Nah, kalian bikin aplikasi yang punya nilai manfaatnya. Kalau kalian kemarin di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen bikin mockup mockup untuk aplikasi iptek ya kan, yang bermanfaat untuk masyarakat, nah itu boleh dipakai. Jadi ini tahu sesuai sama project kalian ya, project webnya itu bikin web apa, tapi pasti ada manfaatnya kan untuk masyarakat. Nah, pastikan itu mengikuti kaidah user interface yang baik. Nah, seperti tadi sudah disebutkan di materi. Nah, ini contohnya kalau yang berbasis web ya, pemesanan tiket kereta. Terus di situ ada konfirmasi pemesanan tiket, konfirmasi pembayaran. Kalau yang berbasis mobile ya,
Nah, ini perancangan aplikasi mobile zakat dan infak berbasis Android pada Basnas Kabupaten Tangerang. Ini kalian bisa lihat contohnya di jurnal ini ya. Jadi dibuat mockupnya, ada halaman loginnya seperti ini, halaman adminnya seperti ini. Ini contohnya ya. Baik, jika ada yang masih belum jelas materi pertemuan ini, silakan kalian tanyakan di ruang diskusi pertemuan 6. Baik, saya akhiri video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.